Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nyawa yang Tergadai oleh Bisikan Iblis. Hari ini saya mau cerita sebuah cerita nyata yang pernah diceritakan oleh salah satu temanku waktu SMP. Sebuah cerita yang membuat bulu kuduk saya selalu merinding tiap mendengar detail dari sebuah peristiwa yang lebih dari sebuah teror. Sebuah cerita yang akan membuat saya berpikir ulang dari apa arti sebuah kematian yang sebenarnya. Sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah takdir yang akan membawa mereka dalam satu bencana yang disebut sirep dunyoto, hidup namun mati. Di sini saya akan menceritakan semuanya dari sudut pandang Andi, teman SMP-ku yang pernah menjadi saksi peristiwa ini. Berlatarkan tahun awal 2000-an, cerita ini terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang gak bisa saya katakan di mana tempatnya berada. Dan disinilah semuanya kita mulai. Di, ini rumahnya siapa? Kok besar sekali? Tanya temanku Randu. Seperti biasa, setiap minggu pagi adalah waktu yang tepat bagiku untuk bersepeda keliling kampung. Dan pagi ini menjadi lebih spesial ketika teman baikku di SMP, Randu dan Riven, datang jauh dari kota untuk bisa berlibur dan menginap di kampungku. Sebenarnya, alasan temanku menginap bukan untuk sekedar menginap dan mengenal rumah dan kampungku, namun untuk melihat saksi bisu dari peristiwa yang tempo hari aku ceritakan ke mereka. Sebuah cerita yang akan berhubungan dengan rumah besar di depanku ini. Ini rumah yang aku ceritakan kemarin, kataku sembari menatap jauh jendela-jendela serta pintu yang sudah rusak tergerus zaman. Peristiwa ini sendiri sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, dan sampai saat ini, rumah ini tak terurus. Seolah menyimpan semua kengerian itu sendiri di atas tanah ini. Seolah menyimpan semua kengerian itu sendiri di atas tanah ini. Saya sendiri selalu merinding tiap melewati jalanan ini. Terlebih bila melihat rumah besar ini dengan pagar berkaratnya, rumput liar di halamannya, dan terlebih setiap melihat ke jendela-jendela yang kacanya sudah pecah di sana-sini. Saya merasa di dalamnya seperti ada yang sedang mengamati saya dari sana. Apapun itu, saya merinding. Oh, ini ya rumahnya. Boleh masuk nggak nih? Hah? Saya menatap Randu yang baru aja turun dari sepedanya. Sementara Riven masih menimbang apakah dia mau senekat itu. Apalagi bila tahu sejarah rumah ini. Suara berderit dari pagar besi yang berkarat terbuka ketika Randu sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi rumput. Ketika Randu sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dengan tumbuhan putri malu di sana-sini, di mana durinya harus dihindari. Seolah saya tahu kelakuan temanku Randu yang memang sudah penasaran sejak awal aku ceritain cerita ini. Maka saya pun terpaksa mengikuti. Riven pun mau tak mau juga harus ikut. Setelah susah payah melewati semak belukar dan rerumputan yang tingginya hampir sedengkul, akhirnya kami sampai di teras rumahnya. Meski dipenuhi debu dan dedaunan yang entah tertiup angin dari pohon yang mana di sekitar sini. Bisa dibuka nggak ini? Kata Randu. Jangan, kataku khawatir. Aku udah buat perjanjian sebelumnya bahwa kami seharusnya hanya melihat dari pagar luar rumah. Namun realitanya, malah kita masuk sampai di teras dasar. Randu kebangetan. Dia malah memutari rumah dan bergerak pergi ke pintu belakang. Mau tak mau, saya dan Riven mengikuti. Di samping rumah ada tanah lapang yang juga dipenuhi rerumputan liar. Banyak pohon di sana, mulai dari mangga hingga rambutan. Di balik langkah kaki kami,
aku terpaku menatap jendela-jendela yang berjejer di sisi rumah, berharap gak mendapatkan pemandangan yang tidak diinginkan. Syukurlah kami sampai di pintu belakang dengan pemandangan yang gak kalah tak karuan seperti teras depan. Bau amis dan pesing tercium di sana-sini. Beberapa kali aku menahan penciuman hidungku. Di lain hal, Raven hanya diam memandang ke sana kemari. Nyalinya menciut manakala dia melihat ke arah ayunan besi yang gak kalah berkarat dibandingkan pagar rumah depan. Itukah ayunan yang kamu ceritakan itu? Randu pun menatap ayunan itu. Kami bertiga tampak tegang, karena aku pernah mendengar bahwa setiap malam hari ayunan itu selalu berayun sendiri, meninggalkan suara berdecit dari besi yang sudah lama tidak dilumasi. Namun hari ini tampaknya semua baik-baik saja. Toh itu hanya cerita dari warga kampung. Randu yang pertama mencoba membuka pintu. Sesaat aku dibuat mengangah, karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. Bisa dibuka loh rupanya, kata Randu yang entah begitu antusias. Masuk yuk. Aku berpikir, mungkin benar kata beberapa pemuda kampungku. Banyak yang bilang semenjak kosong, rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal menenggak miras. Namun gak sedikit dari sana muncul cerita-cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di dalam rumah ini. Aku terdiam lama sampai Randu menarik tanganku, sementara Raven mulai berjalan mengikuti. Dari rumah kebanyakan, mungkin karena sudah lama tidak berpenghuni. Pikirku, hal yang pertama aku rasain saat melihat bagian dalam rumah adalah dingin. Hawanya benar-benar berbeda. Randu yang memimpin. Aku melihat di tembok kiri kanan penuh dengan coretan vandalisme. Kadang aku miris melihatnya. Namun bila aku lihat lagi coretan-coretan itu, aku rasa ini berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih saat aku tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan tubuhku. Tulisan itu dicoret dengan cat warna merah besar. Sebuah tulisan yang akan membuat siapapun yang masuk tertuju membacanya. Keluarga iblis. Gelap, pesing, dan dingin, semuanya begitu terasa. Terlebih saat kita masuk lebih dalam lagi rumah itu. Jangan jauh-jauh teman, kata Raven. Aku baru sadar kalau sedari tadi Raven tampak tertarik, begitu bertentangan dengan nyalinya yang gak seberapa. Randu masih menelusuri rumah itu, sangat-sangat antusias. Dia melihat ke sana kemari, dan itu menggangguku, sangat mengganggu. Sepertinya aku tahu apa yang dia coba cari. Rupanya dia sudah menemukannya. Sebuah tangga ke lantai 2 rumah ini. Ayo, cari kamarnya Mbak Dia. Aku merinding tiba-tiba ketika Randu menyebut nama itu. Seolah ada angin dingin berhembus di belakangku. Hus, jangan ngomong sembarangan kamu ya, kataku menekan. Randu tampak paham ucapanku. Dia menyesal. Namun tak beberapa lama dia kembali menjadi Randu yang super penasaran. Akhirnya kami naik ke lantai 2. Di lantai 2, kondisinya tidak banyak berubah dari lantai 1. Perabotan rusak di sana-sini, dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan ketika dibaca. Randu masih menelusuri kamar per kamar, membuatku tahu dari mana saja pemandangan jendela ini tertuju ke arah luar. Ketika asik melihat-lihat bagian kamar per kamar, aku terhenti di salah satu kamar. Sebuah kamar yang gak asing di mataku. Aku mendekati jendela dan langsung bisa melihat pemandangan di luar. Ada sepeda kami bertiga terparkir di depan gerbang besi itu. Sontak otakku memutar ulang semua pengalamanku selama ini. Ketika melewati rumah ini, kamar ini adalah kamar di mana aku pernah melihat sosok yang seperti berwujud, namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela. Seketika itu juga leherku merasakannya. Kamar ini suasananya lain dari kamar lain.
Dan ketika aku berbalik mau meninggalkan kamar ini, aku terkejut dengan kehadiran Riven yang menatapku tampak tenang. Ini kamarnya Kak Dia kayaknya. Aku menatap Riven, menyipitkan mata, seolah mendengar ucapan menduga-duga, namun membuatku seolah setuju dengan ucapannya. Berasa nggak? Kata Riven, tangannya menyentuh dinding kamar. Berasa apa? Anaknya masih tinggal di sini loh. Di tengah perbincanganku sama Riven, aku merasa perasaanku semakin gak nyaman. Pembahasan ini membuatku dibuat semakin takut, dan parahnya, yang membuat aku lebih takut adalah bagaimana orang yang bahkan gak tahu seluk-beluk tempat ini justru seakan-akan lebih tahu dariku yang tinggal di lingkungan ini. Lamunanku buyar waktu aku dengar suara langkah kaki berlari sangat keras dan diikuti suara Randu berteriak. Sontak aku ikut lari dan mencari tahu apa yang terjadi. Bertemulah aku dengan Randu yang tengah menuruni anak tangga, berlari dengan wajah panik sekali. Kenapa? Sudah, ayo keluar lagi. Tempat ini gak aman. Kami berdua berlari keluar dari pintu belakang, menyusuri rumput liar halaman rumah, dan akhirnya keluar dari pagar. Di sana, aku terdiam saat melihat Riven sudah berdiri di sana, menunggu di atas sepeda. Anjing, masa aku ditinggal sendirian di sini? Aku tertegun mendengar ucapan Riven untuk sementara, sebelum aku melihat rumah itu lagi dari jauh. Kenapa kamu lari kayak gitu? Kataku berusaha mengalihkan perhatian menatap Randu. Di kamar paling ujung, ada yang baru saja bermain jelangkung. Pagi itu, kami meninggalkan rumah itu dengan berbagai teka-teki. Dimulai dari sosok yang menyerupai Riven, sampai jelangkung di kamar ujung, apapun itu. Sekarang aku tahu di mana kamar Sa'diyah berada. Gadis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena tidak sanggup lagi menanggung beban dari perjanjian keluarganya dengan iblis yang kabarnya masih ada di atas tanah ini. Mulai dari sini, kita masuk ke peristiwa 4 tahun yang lalu, di mana semua ini bermula. Dia Muninggar, nama itu tidak akan pernah dilupakan di kampung ini. Bukan karena ia seseorang yang berprestasi, melainkan karena kematiannya yang dianggap ganjil oleh warga. Bahkan kematiannya sendiri masih dianggap menyisakan misteri hingga saat ini. Lahir di keluarga yang sederhana, membuat dia dikenal sebagai gadis ayu kembang desa yang selalu mendapat puja-puji di sana-sini. Namun malam itu, ketika bulan tak menampakkan diri, ketika suara serangga malam sunyi tak berpelik, terlihat dari jauh siluet seseorang dari bawah rumah gedung yang disebut warga sebagai rumah terbesar di kampung ini, yang entah bagaimana keluarga dia yang awalnya bukanlah keluarga kaya raya, disulap hanya dalam beberapa bulan menjadi sebuah keluarga terkaya dan termasyur. Meski menyimpan tanda tanya besar, namun semua warga tahu ada yang ganjil dari keluarga ini. Kita lupakan sejenak keluarga ini. Di depan rumah, Pak Mitolah yang pertama melihat siluet bayangan di kamar atas, tampak sedang melayang, berayun pelan, namun tetap terlihat jelas. Sontak Pak Mito membangunkan seisi rumah, dan dilihatlah siluet itu di dalam kamar. Malam itu adalah malam di mana tubuh dia, atau gadis yang kerap dipanggil dengan nama Sa'diyah, tergantung dengan kepala dijerat tali tambang. Sontak semuanya kaget, tak terkecuali Pak Wanto. Pak Wanto adalah ayah sekaligus orang yang kini menarik perhatian warga kampung. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Pak Wanto? Namun, malam itu cukup membuat semua yang menyaksikan bertanya-tanya, kenapa postur Sa'diyah yang tergantung menunjukkan ekspresi tak biasa, ekspresi seseorang yang tengah tersenyum bahagia. Satu hal yang diingat oleh semua orang yang menyaksikan peristiwa itu, kematian Sa'diyah adalah kematian yang berhubungan dengan keluarga ini, sesuatu yang dipercaya berhubungan dengan bisikan iblis.
Kita akan kembali ke waktu yang jauh ke belakang, manakala cerita ini semua bermula bukan 4 tahun, melainkan lebih jauh lagi, saat dia hanyalah gadis polos yang tidak tahu apapun tentang apa yang akan menimpa keluarganya. Pak Wanto adalah seorang buruh tani yang menggarap sawah milik seseorang bersama Bu Robiah, istrinya. Meski umur mereka tidak lagi muda, namun mereka hidup berkecukupan, dikaruniai 4 orang anak, yang kesemuanya adalah seorang perempuan. Dia, Yuni, Rina, dan Uswatun adalah anak-anak Pak Wanto. Layaknya anak-anak lain, di usia mereka yang saat ini masih tergolong masih sangat muda, mereka bermain dan bersekolah sewajarnya. Hanya saja, terkadang mereka membantu Pak Wanto dan Bu Robiah di sawah. Si sulunglah yang paling dikenal warga, karena kebiasaannya pula memanggil Pak Wanto dan Ibu Robiah Bapak Emak, membuat warga ikut-ikut memanggil Bapak Emak. Hidup keluarga Pak Wanto baik-baik saja, layaknya kehidupan tentram pada umumnya di desa. Namun semuanya berubah ketika Ibu Robiah yang kerap disapa Emak mengatakan bahwa beliau hamil tua, yang konon menurut orang Jawa zaman dahulu, hamil tua adalah pertanda yang kurang baik. Meski begitu, tidak percaya dengan mitos, Pak Wanto dan sekeluarga menyambut hangat calon anak. Sampai di kehamilannya yang ke-5 bulan, Pak Wanto bermimpi didatangi seekor kambing betina hitam, yang konon kambing ini dapat berbicara dan menyapa Pak Wanto. Hal itu terjadi selama 7 hari berturut-turut. Tidak yakin dengan mimpinya, Pak Wanto tidak bercerita hal ini kepada siapapun, meski ia masih tetap terbayang sosok yang ia temui dalam mimpi. Entah itu kambing atau binatang lain, yang Pak Wanto ingat, suaranya tidak seperti suara manusia normal, sangat halus dan memikat. Di malam kedua, mimpi itu kembali, dan kambing hitam itu juga kembali lagi. Kali ini ada yang berbeda dari mimpi sebelumnya. Badan si kambing tampak membesar, seolah-olah ia sedang mengandung. Namun malam itu, ia hanya mendengar satu kalimat, Jati Apit. Tidak ada yang tahu apa itu Jati Apit, termasuk Pak Wanto yang begitu penasarannya, sampai menuliskannya dalam selembar kertas. Setelah menjalani hari-harinya seperti biasa, ketika pulang, Pak Wanto tertuju pada lahan samping sawah. Di sana berjejer pohon jati. Entah apa yang membuat Pak Wanto yang tiba-tiba penasaran dan mendekati lahan itu. Rupanya ia mengerti maksud kalimat itu, Jati Apit merujuk pada pohon jati. Maka dilihat-lihatlah sore itu, Pak Wanto berkeliling lahan jati, sampai ia melihatnya. Pak Wanto melihat sebuah pohon tidak terlalu tinggi, mungkin sedadanya, dan pohon itu tumbuh di antara 2 pohon jati yang tumbuh meliuk. Sangat aneh, pikir Pak Wanto. Pohon jati tumbuh tidak meliuk seperti itu. Pohon jati harusnya tumbuh lurus ke atas. Bergegaslah Pak Wanto, manakala ketika ia mendekati pohon itu, tercium aroma bau kambing yang sengak. Maka Pak Wanto mengelilingi pohon kecil itu. Di dalamnya Pak Wanto menemukan sesuatu kecil, berlendir dan menggeliat. Rupanya ada seekor anak kambing di dalam timbunan pohon itu. Petang itu, Pak Wanto kembali pulang dengan menggendong anak kambing misterius itu. Pak Wanto tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sesampainya di rumah, Bu Robiah lah yang pertama kali curiga melihat Pak Wanto menggendong sesuatu, membuat beliau penasaran. Rupanya benar, Pak Wanto membawa sesuatu yang ganjil. "Apa itu, Pak?" tanya Bu Robiah. "Anak kambing, Bu," ucap Pak Wanto. "Anak kambingnya siapa itu, Pak?" "Tidak tahu, nemu di pohon jati." "Loh, kok dibawa pulang? Kalau yang punya nyari?" "Biarin, kalau ada yang nyari nanti tak kasihkan. Kasihan masih anakan." "Gitu toh,"
Ya sudah, terserah Bapak. Hari itu juga Pak Wanto membuatkan kandang kecil. Malam itu kabarnya ada sesuatu yang terjadi. Bu Robiah lah yang pertama tahu. Ketika Pak Wanto tengah tidur, Bu Robiah mendengar suara seseorang tengah tertawa. Suaranya menyerupai anaknya yang paling bungsu, Uswatun. "Tun, itu kamu kah?" Meski hamil tua, Bu Robiah masih kuat untuk bangun dari ranjangnya. Ia berjalan menuju ruang tamu, namun ia tak melihat siapapun di sana. Ketika Bu Robiah akan kembali ke kamar, suara itu terdengar kembali. Namun suaranya terdengar dari luar rumah. Tanpa curiga, Bu Robiah membuka pintu, mencari di mana sumber suara yang menyerupai suara anak bungsunya. Suaranya berhenti di kandang belakang rumah. Bu Robiah segera mendekatinya, namun bukan Uswatun yang ia lihat, melainkan siluet hitam, bayangan seorang anak kecil tengah meringkuk di pojokan kandang. Kaget bercampur takut, Bu Robiah bertanya, "Siapa gerangan yang ada di sana?" Namun sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba sosok itu mulai bergerak, menggeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya. Ia melihat Bu Robiah dengan mata merah menyala, lalu merangkak cepat sekali menuju Bu Robiah yang syok siap berteriak. Keesokan paginya, Bu Robiah terbangun dengan wajah yang pucat. Entah mimpi atau bukan, Bu Robiah menceritakan hal ini pada Mbok Sartem, tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa dimintai tolong bila ada yang aneh. Dengan wajah tegang, Mbok Sartem bertanya, "Anak kambing? Bawa aku kemana anak kambing itu berada?" Bu Robiah pun mengajak Mbok Sartem ke kandang belakang rumah. Anehnya, tidak ada siapapun di sana. Cempe yang kemarin lenyap begitu saja. Hamil tua, lalu anak kambing. Firasatku kok jelek, kata Mbok Sartem. Beliau menunggu Pak Wanto dari sawah. Tepat ketika Pak Wanto sudah tiba, Mbok Sartem langsung bertanya, "Ceritakan bagaimana kamu kok bisa menemukan anak kambing?" Pak Wanto tidak paham apa yang terjadi, namun ia tahu Mbok Sartem mungkin diberitahu oleh Bu Robiah. Maka Pak Wanto pun bercerita, namun ia belum menceritakan mimpinya. Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan cempe saja. Diberitahulah bila cempe itu hilang dan membuat Pak Wanto kebingungan. Maka jam berganti menjadi hari, hari berganti menjadi bulan. Pak Wanto masih tidak tahu apa yang tengah mengintai keluarganya. Sampai tibalah masa persalinan Bu Robiah yang dibantu Mbok Sartem dan Safi. Safi adalah dukun beranak di kampung itu. Ada hal yang Safi ceritakan sebelum beliau masuk ke rumah Pak Wanto. Di sepanjang jalan, ia mendengar suara kambing mengembik. Anehnya, dia tidak melihat satu kambing pun di sana-sini. Hal itu membuat Safi sedikit merinding. Safi sudah mempersiapkan semua untuk lahiran anak kelima Pak Wanto, dibantu Mbok Sartem. Bu Robiah sudah terbaring, tepat ketika baju Ibu Robiah diangkat oleh Mbak Safi. Maka saat itulah Mbak Safi tidak bisa bicara banyak. Perut Bu Robiah menghitam, sangat hitam dan itu ganjil. Bahkan menurut Safi, ini kali pertama ia melihat hal seperti ini. Namun bukan kali pertama ia mendengar hal ini. Dulu, Safi pernah diceritakan oleh buyut beliau. Salah satu hal mengerikan yang terjadi adalah ketika melihat wungkuk ireng. Apa itu wungkuk ireng? Wungkuk ireng adalah perut yang konon disetubuhi oleh jin yang sudah bukan jin lagi, melainkan iblis jahanam yang menyusupkan anaknya di roh bayi yang akan lahir. Tidak hanya Safi, Mbok Sartem juga bisa melihatnya. Mereka menatap Bu Robiah dalam diam, namun tangan dan badan mereka gemetar sebegitu hebatnya, sampai wajah mereka berdua pucat pasi. Ini bukan bertanda buruk, melainkan petaka dari petaka yang paling ditakuti manusia.
Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun mereka tidak bisa menebak apa yang sedang dan akan menimpa mereka. Dosa apa yang diperbuat oleh keluarga Pak Wanto. Pak Wanto menunggu dengan cemas. Ia berharap akan mendapat seorang anak lelaki. Sudah 4 anak yang ia miliki, namun tidak satu pun dari mereka mendapatkan seorang anak lelaki. Jadi, salahkah bila Pak Wanto berharap kali ini anaknya adalah anak lelaki? Kecemasan yang semakin memuncak membuat Pak Wanto melupakan 5 mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyhur, dan kaya raya bila ia mampu melakukan satu tugas kecil: menggorok cempe yang ia temukan, kemudian menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Anehnya, Pak Wanto tidak punya kuasa menolak, dan ia melakukannya tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat Mbok Sartem bertanya tentang cempe, ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi, namun tidak ia ketahui. Di mimpi terakhirnya, Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan ia melihat dirinya sendiri, bertanduk, dan menyerupai wajah seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, lamunan Pak Wanto buyar, manakala ketika ia terperanjat saat mendengar suara kambing mengembik sangat keras. Sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga yang penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumun. Di desa-desa Jawa Timur, memang hal biasa ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan persalinan. Untuk melihat dan menyaksikan persalinan sebuah keluarga, guna menyemangati dan memberi selamat. Namun tidak ada hari ini. Semua orang tampak bingung, di mana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi, berubah menjadi suara kambing mengembik. Masih dalam suasana kebingungan, Pak Wanto terkejut begitu saja saat Mbak Safi berteriak memanggil namanya. Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Wanto masuk, ia melihat istrinya Bu Robiah lemas, dengan mata merah karena menangis. Bingung menyelimuti wajah Pak Wanto. Mbak Safi dan Mbok Sartem menatapnya nanar penuh simpati karena mereka menatap ke satu titik, di mana dibalut kain putih dengan darah merah segar yang membasahi ranjang. Ada sesuatu yang hitam, besarnya tidak lebih dari tangan menelungkup. Itu adalah bayi mungil, hanya saja bentuknya tidak menyerupai manusia sedikit pun. Kulitnya berkeriput hitam dengan bola mata menonjol keluar. Meski matanya terpejam dan hidungnya pesek, dengan bibir panjang setelinga, di kepalanya ada tanduk kecil dan beraroma busuk. Pak Wanto masih tidak mengerti sampai Mbok Sartem mengatakannya, "Anakmu sudah meninggal toh?" Cublak-cublak suweng, suwengi tinggal lenter, mambu ketudung gudel, Pak Kempong lera-lere, sepong guyun delik ake sir, sirpong delik posong sir, sirpong delik gosong. Saat dia memilih mengaji, manakala 3 adiknya sedang bermain cublak-cublak suweng, yang memang permainan kesukaan adik-adiknya, ia bisa mendengar suara riang dan tawa mereka dari teras rumah ketika memainkan itu. Di tengah ia membaca rentetan huruf Arab di depannya, tiba-tiba perasaan Sa'diyah mendadak menjadi tidak enak. Dan saat itu juga, ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Penasaran, dia mengintip. Kamar Sa'diyah tepat berada di samping teras, sehingga ia hanya perlu bercincit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya ketiga adiknya masih di sana, berdiri memutar. Namun anehnya, mereka hanya diam, seolah-olah bagai patung tak bergerak. Bingung, Sa'diyah keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Dek, kalian ngapain diam-diaman di sana?" Bukan jawaban yang ia dapat, melainkan kesunyian yang menghantam Sa'diyah, di mana hari mulai petang. Sa'diyah hanya ingat, saat itu tidak ada apapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam. Bahkan angin pun tidak berhembus.
Mendekatlah Sa'diyah ke arah adik-adiknya. Namun belum beberapa meter, Sa'diyah dibuat diam tercengang manakala dia melihat sosok jauh siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikan yang luput oleh mata Sa'diyah. Kini menjadi fokusnya hanya mengandalkan cahaya rembulan. Sa'diyah melihat siluet hitam itu yang tidak lebih tinggi dari Sa'diyah. Dengan cemas dan takut, Sa'diyah memaksakan kakinya mendekati adiknya. Sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikan, Sa'diyah mulai mengetahui apa itu. Rupanya siluet hitam yang sedari memperhatikannya adalah seekor kambing hitam. Namun entahlah kambing siapa yang belum dikandangkan ketika petang sudah datang. Sa'diyah menarik adik-adiknya, mengatakan mereka harus masuk karena malam sudah menjelang. Ketika adiknya menurut dan mengikuti langkah Sa'diyah, tepat ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah, Sa'diyah berniat menutup pintu dan memperhatikan kembali di mana kambing itu berdiri. Akan tetapi, tidak ada siapapun di sana. Hanya tanah lapang kosong tanpa kehadiran kambing hitam yang ia lihat tadi. Mendadak perasaan buruk itu kembali muncul dan seolah-olah memberitahu malapetaka sedang menyambangi keluarganya. Bila ada yang berbeda dari hari ini, maka Pak Wanto adalah salah satunya. Semenjak kematian jabang bayi yang sudah ia damba-dambakan, yang kabarnya berkelamin laki-laki itu meninggal, Pak Wanto kini menjadi pribadi yang tertutup. Bahkan ia sudah lupa cara menyapa tetangganya. Mbok Sartem dan Mbah Safi sepakat apa yang ia lihat hari ini tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Bu Robiah, istri Pak Wanto yang saat itu pingsan, lemas. Tanpa tahu apa dan bagaimana ia bisa melahirkan makhluk yang lebih terlihat seperti anakan kambing. Di saat itu juga Pak Wanto hanya bisa murung. Sementara Mbok Sartem dan Mbah Safi mempersiapkan perkuburan itu. Disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir pembicaraan tetangga. Hal itu adalah ketika jabang bayi itu digendong Mbok Sartem, kain yang digunakan hitam. Banyak warga yang kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati mereka, kenapa kain yang digunakan untuk perkuburan bayi ini berwarna hitam legam, bukan putih bersih seperti mayit-mayit yang lain. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikafani oleh Mbah Safi, tidak ada yang lebih tersentak dan kaget, karena saat kain putih dibalut pada tubuh kecil jabang bayi, tiba-tiba kain itu menghitam, seolah-olah ada hal-hal di luar nalar sedang bermain di sini. Tak henti-hentinya Mbah Safi istighfar sembari gemetar. Ia memberanikan diri menggendongnya dan memberikannya kepada Mbah Sartem. Pak Wanto lebih banyak diam. Bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan, ia masih diam. Seakan-akan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu. Malam harinya, Pak Wanto kembali bermimpi untuk kesekian kalinya. Namun di mimpinya yang ini, Pak Wanto terjebak di sebuah tempat lapang yang diselimuti kegelapan total. Tidak ada apapun di sana. Sampai terdengar suara mengembik, maka ditataplah seekor kambing di hadapannya. Di hadapan kambing itu ada jabang bayi kecil, kulitnya masih kemerahan, dan Pak Wanto menatapnya bingung. "Ini anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup, Pak Wanto mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis mengoek dari jabang bayi membuat Pak Wanto luluh. Lalu perlahan jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan menjadi hitam dengan bola mata menggelembung. Bibirnya yang kecil mungil membengkak sampai mewujudkan diri bahwa jabang bayi itu adalah cempe yang ia gorok tempo hari. Enggak, teriak Pak Wanto menepis bahwa jabang bayi itu bukanlah anaknya. "Woi manusia, apa kamu tahu siapa yang sudah mencabut ajal anakmu?" Pak Wanto bingung. Kambing itu terus berbicara dengan suara menggelegar. "Tunggu besok, bila ada yang meninggal, itu adalah pembalasanku untuk mendiang anakmu."
Keesokan paginya, Pak Wanto bekerja seperti biasanya. Meski hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari kemarin. Ketika Pak Wanto sedang membabat rumput di lahan yang ia garap, terdengar seseorang mendekatinya sembari berujar dengan nada tergopoh-gopoh. Pak Wanto, mohon maaf, Bapak sudah dengar." "Dengar apa?" "Mbok Sartem, tetangga sampean baru saja meninggal." Kaget, Pak Wanto teringat dengan kambing di dalam mimpinya, hingga Pak Wanto berujar, "Karma." Desas-desus tersebar, kabarnya meninggalnya Mbok Sartem ganjil. Selain itu, mayitnya juga tidak kalah membuat orang geleng-geleng kepala. Salah satunya, Mbok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing, lebus. Tidak hanya itu, sebelum meninggal, Mbok Sartem kabarnya berteriak-teriak, memaki dan mengutuk, seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya selalu satu kalimat yang terucap terus-menerus, yaitu iblis. Namun yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan memuntahkan darah yang warnanya hitam kemerahan menyerupai janin. Banyak orang mulai menyebar rumor, mulai dari santet hingga sangkut paut dari perbuatan demit. Namun Mbah Sapilah yang tahu apa yang terjadi. Hari itu juga, di pemakaman Mbok Sartem, Mbah Sapi tampak sedang mencari seseorang, namun ia tak kunjung ditemukan di sana. Sampai di sudut matanya, akhirnya ia melihatnya. Pak Wanto berdiri jauh dari kuburan Mbok Sartem yang baru saja dikuburkan, mengamatinya dengan bibir tersungging, sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seorang tetangga. Sudah lebih 5 hari, Pak Wanto tidak pulang. Kalaupun pulang hanya untuk mengganti baju, kemudian keluar lagi. Meskipun Pak Wanto masih memberi nafkah berupa uang yang cukup banyak, namun Bu Robiah bingung, dari mana uang itu bila Pak Wanto sudah tidak kerja lagi garap sawah. Tidak hanya Bu Robiah, namun tetangga di kanan kiri juga bingung. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan. Anehnya ketika disapa, Pak Wanto seperti tidak mau dengar dan melanjutkan perjalanannya, seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil, seolah-olah di tangannya ia sedang menggendong entah apa itu. Warga mulai curiga Pak Wanto sudah gila. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur atau sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto. Karena bagaimanapun juga, Pak Wanto pernah menjadi seseorang yang dihormati dan dituakan di kampung ini. Saat dia pernah melihat suatu malam ketika ia berniat untuk tidur, namun pikiran-pikirannya masih memaksanya untuk terjaga. Tiba-tiba dibangunkan dengan suara pintu berderit. Dengan cepat saat dia berpura-pura untuk tidur. Di dalam kamarnya, saat dia tidur bersama ketiga adiknya, disitulah ia melihat Pak Wanto, bapaknya masuk dan berjalan melewatinya. Ia membangunkan salah satu adiknya, Uswatun, dengan nada suara berbisik, seolah-olah si bapak tidak mau anak-anaknya yang lain dengar. "Tun, bangun nak," katanya. "Ikut bapak yuk, sebentar saja." Di dalam keremangan kamar, saat dia melihat gelagat yang aneh dari si bapak. Seumur-umur, ini adalah kali pertama bapak membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun bangun meski ia masih mengantuk. Tanpa membuang waktu dari bayangan di gubuk, saat dia melihat si bapak mengangkat Uswatun dan pergi meninggalkan kamar, tanpa lupa menutup pintu kembali. Saat dia terbangun mengintip dari jendela kamarnya, ia melihat si bapak pergi. Keesokan paginya, saat dia bangun, dan hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Uswatun, yang rupanya sedang ada di dapur, tampak lahap memakan seiris daging. Mereka saling menatap satu sama lain sebelum saat dia mendekatinya. "Semalam kemana?"
Uswatun tampak bingung, ekspresinya menunjukkan ekspresi ketidaktahuan apapun. Kemana toh mbak? Atun tidak kemana-mana. Aneh, namun Sa'diyah yakin ia melihat dengan mata kepala sendiri. Dan bagaimana bisa Atun mengatakan hal sebaliknya? Meski penasaran, namun Sa'diyah tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari Uswatun. Sekeras apapun ia memaksanya berbicara, karena Atun hanya mengatakan ia tidak kemana-mana. Si bapak sendiri masih jarang pulang. Sekalipun ia pulang, paling hanya untuk mengganti bajunya saja. Di malam yang entah keberapa, di mana Sa'diyah kembali memergoki si bapak membawa Uswatun pergi. Sa'diyah nekat untuk mengikuti, meski diliputi perasaan was-was dan ketakutan yang menjadi-jadi. Sa'diyah berjalan jauh di belakang. Mereka menuju sebuah jalan yang Sa'diyah tahu kebun. Itu adalah kebun jati. Apa yang dilakukan bapak dan Uswatun di tengah malam seperti ini? Terlebih di sebuah kebun jati yang Sa'diyah tahu adalah salah satu tempat yang jarang didatangi oleh siapapun. Dinginnya malam tak menghentikan rasa penasaran Sa'diyah. Sampai ia melihatnya. Sa'diyah melihat Uswatun di depan sebuah pohon rimbun. Pohonnya sendiri tidak lebih tinggi dari dirinya. Namun, di depan pohon itu ada luyak berisi bunga dan sesaji, lengkap dengan jarum dupa di atasnya. Uswatun kemudian melahap isi luyak itu dengan tangan kosong. Si bapak hanya duduk menyaksikan anak bungsunya melahap habis apa yang ada di depannya, termasuk bebungaan dan kopi hitam itu. Jantung Sa'diyah berdegup kencang tidak karuan. Sebelum terdengar suara mengembik di belakangnya, Sa'diyah terdiam kaku, lalu jatuh pingsan. Sa'diyah terbangun dengan kondisi demam tinggi, namun ia masih mengingat jelas apa yang ia lihat. Pak Wanto duduk di sampingnya, menatapnya dingin, namun tak sepatah pun kata keluar dari mulutnya. Apakah ini cara bapak membungkam mulut Sa'diyah agar tidak menceritakan pada siapapun? Berbeda dengan bapak yang lebih banyak diam, Uswatun tampak sedang bermain dengan dua kakaknya, Yuni dan Rina. Seperti biasanya, seperti tidak ada yang terjadi kepadanya. Namun semenjak itu, hanya Uswatun yang memandang Sa'diyah dengan tatapan penuh kebencian. Selebihnya ia tahu, Uswatun bukan seperti adik bungsunya lagi. Mbak. Seseorang menggoyang tubuh Sa'diyah. Sebelum ia menyadari siapa yang membangunkan dirinya, ia melihat Rina wajahnya panik. "Apa, Rin?" tanya dia ikut panik. "Atun gak ada di tempatnya." Dia melirik tempat di mana Atun biasanya tidur, kosong. Sempat terdiam beberapa saat karena entah bagaimana menjelaskan kepada Rina. Dia tahu di mana Atun berada. Masalahnya, sejak kejadian itu, dia tahu dirinya seperti selalu diawasi, entah oleh siapa, namun perasaan itu membuatnya terus khawatir. Dengan berusaha tetap tenang, meski ketakutan meliputi perasaan dia, ia beranjak dari tempat tidurnya, melangkah keluar kamar. Ia hanya mengatakan mungkin Atun ada di kamar orang tuanya, karena ini bukan kali pertama si bungsu pergi dan berpindah ke kamar orang tuanya. Dia menutup pintu kamarnya yang terbuat dari triplek tipis, karena memang keluarganya bukanlah keluarga yang bergelimang harta. Sempat ragu, namun dia membulatkan tekad. Sebelum ia mendengar suara Atun, ia sedang mendendangkan sebuah nada permainan kesukaannya. Cuplak-cuplak suweng, suwenge tenggel lenter, mambu ketudung gudel. Pak Gempong lera-lere sopong guyun delik ake sir pong delik kopong sir pong delik kopong. Suaranya terdengar dari halaman belakang rumah. Sa'diyah berjalan mendekatinya. Ia yakin itu suara Atun. Tetapi Atun tidak sendirian. Ia mendengar ada 2 atau 3 suara lain sedang menyanyikannya bersama-sama. Yang jadi pertanyaan adalah, untuk apa Atun bermain cublek-cublek suweng tengah malam seperti ini? Berusaha mengintip, Sa'diyah mendekati gubuk rumahnya yang terbuat dari bambu.
Di sela-sela lubang itu, ia mendekatkan wajahnya, melihat dengan seksama. Namun tepat ketika saat dia melihat figur Atun yang tengah duduk bersila, nyanyian mereka terhenti, berganti menjadi kesunyian. Kesunyian itu membuat suasana saat itu menjadi begitu mencekam, seolah-olah mereka tahu seseorang sedang mengamatinya. Di tengah pikirannya tentang mereka, saat dia melihat Atun, kepalanya menoleh tepat di mana saat dia berdiri menatapnya. Jantung saat dia rasanya seperti mau copot. Belum berhenti sampai di sana, saat dia seperti ingin lari saja dan kembali ke atas ranjangnya. Namun, semua ini membuat saat dia penasaran. Berbuah nekat saat dia mengintip kembali. Namun yang ia dapat tepat di lubang itu, mata mereka saling bertemu. Atun tahu saat dia melihatnya. "Mbak," kata Atun, ia memanggil nama dia. "Ayo main." Karena seperti tertangkap basah, maka saat dia melangkah keluar, membuka pintu belakang rumahnya, dan dilihatnya Atun mengamatinya dengan senyuman ganjil yang menakutkan. Saat dia mengikuti langkah Atun, penasaran dengan suara siapa saja yang ia dengar tadi, saat dia dibuat diam mematung, manakala ia melihat di hadapannya ada Rina dan Yuni duduk bersila seolah menunggu mereka. Bila Rina dan Yuni ada di sini bersama Atun, lalu siapa yang ada di kamar? Meski puluhan pertanyaan muncul di dalam pikirannya saat dia mencoba untuk tenang dengan apa yang terjadi, ia duduk bersila sama seperti yang lain, sampai ia mendengar Atun mengatakan, "Yang jadi Pak Empo kamu dulu ya, Mbak?" Awalnya ragu, namun saat dia mengiyakan permintaan Atun, ia tahu akhir-akhir ini hubungan mereka seperti berjarak, dan dia tidak tahu apa alasannya. Jadi, bila menjadi Pak Empo bisa membuat Atun dekat lagi dengan dia, maka dia akan melakukannya. Semua tahu apa itu Pak Empo dalam permainan cublek-cublek suweng. Pak Empo akan menjadi penebak dalam permainan ini, karena sejatinya permainan ini adalah permainan untuk mencari batu yang akan disembunyikan di salah satu telapak pemain lain. Masalahnya, Pak Empo haruslah diwajibkan untuk berbaring terlungkup. Sementara permainan lain mulai menyanyikan lagunya sekaligus membuat batu itu agar Pak Empo tidak tahu di mana batu itu berada. Maka saat dia mulai berbaring terlungkup menghadap lantai, sementara tiga saudaranya mulai bernyanyi. Anehnya, ketika saat dia terlungkup, ia merasa ada pemain keempat di antara mereka. Meski begitu, saat dia lebih takut tentang suara lain yang ia dengar, suara yang tidak pernah ia kenal. Sampai akhirnya, ia mencium aromanya. Aroma kambing itu kembali di antara mereka. Ketika sampai di lirik "Sopong Guyu ndelekake", maka saat dia mulai membuka matanya, menatap ketiga adiknya, tanpa tahu di mana ia merasakan pemain keempat itu berada. Semua wajah adik mengisyaratkan ekspresi yang sama, pucat, dan begitu datar, tidak seperti adik-adiknya selama ini. Saat dia menunjuk Atun, ia memilih tangan kirinya, maka Atun membuka tangannya, dan batu kerikil itu tidak ada di sana. Sekarang ia menunjuk Rina, Rina juga sama. Di atas telapak tangannya, batu itu tidak ditemukan. Maka dia harus kembali menjadi Pak Empo. Hal ini terus terjadi lebih dari 7 kali. Ketika saat dia mulai terlungkup lagi, terdengar suara tertawa yang membuat saat dia tidak nyaman. Seolah-olah ketiga adiknya mengerjainya, bahwa sebenarnya batu itu memang tidak pernah ada, bahkan sejak permainan dimulai. Kembali saat dia menunggu ketiga adiknya mulai menyanyikan liriknya, namun mereka tak kunjung menyanyikannya. Bingung saat dia ingin membuka matanya, namun ia ingat, ia adalah Pak Empo dan tidak diizinkan baginya membuka mata sampai nyanyian disenandungkan. Saat itu, bisikan itu terdengar, "Mati." Suaranya begitu dingin dan menusuk. Ia tahu itu bukan suara adiknya.
Apakah itu suara pemain keempat yang sedari tadi ia rasakan? Angin dingin tiba-tiba berembus saat dia terjebak dalam keheningan yang membuat ketakutan memenuhi isi kepalanya. Di tengah saat dia menunggu, terdengar suara familiar yang membuat Sa'diyah tersentak. Ngapain kamu ada di sini? Sa'diyah melihat Ibu Robiah menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak hanya Bu Robiah yang membuat Sa'diyah kaget, rupanya ketiga adiknya tidak ada di sana. Jadi sedari tadi berarti Sa'diyah hanya sendirian di sini. Meski amarah Bu Robiah meluap-luap, Sa'diyah hanya diam. Tak terpikirkan untuknya menceritakan semuanya. Dan ketika Sa'diyah masuk kamar, ia melihat ketiga adiknya tertidur lelap, termasuk Atun yang sedari tadi nampaknya tidak pernah terbangun dari ranjangnya. Hanya saja aroma kambing itu belum juga hilang dari penciuman di hidungnya. Sejak malam itu, banyak kejadian yang terjadi, dan rumah Sa'diyah suasananya sudah sangat berbeda. Namun ada satu hal yang dia ingat. Entah sejak kapan, rumahnya jadi sering dilewatin oleh seseorang yang dia kenal. Safi, dukun beranak itu, kadangkala melewati rumahnya seperti mengawasi. Tidak hanya itu, Atun adik bungsunya juga mulai aneh. Ia seringkali menjauhkan diri dari ketiga kakaknya, tidak mau makan, sampai sering terlihat menyendiri. Hal ini membuat Sa'diyah curiga ada yang disembunyikan oleh Atun. Puncaknya saat Atun muntah di kamar. Muntahnya sendiri bukan muntah sembarangan, melainkan muntah darah kehitaman, darah yang seperti sudah lama mengendap dalam tubuhnya. Ibu Robiah yang paling khawatir, namun Pak Wanto tampak tidak peduli. Beliau masih sering pergi entah kemana dia berada, sampai akhirnya perlahan-lahan penyakit misterius yang menyerang Atun berujung pada nyawanya. Ini terjadi tepat di malam hari. Atun berteriak seperti orang yang kerasukan. Dia dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun yang mencakar-cakar badannya. Tidak hanya itu, ia juga menghantamkan kepalanya ke semua benda di sekelilingnya, membuat tetangga berkerumun datang. Mobil carry tua milik Pak Lurah sampai terparkir di depan rumah Ibu Robiah, berniat membawa Atun ke rumah sakit terdekat. Sembari orang-orang mencari tahu di mana keberadaan Pak Wanto. Hingga tepat subuh, di rumah sakit Atun meninggal dunia. Suasana rumah Bu Robiah ramai orang, dan seseorang yang paling dicari itu muncul. Pak Wanto pulang dengan mata marah mengawasi. Semua warga tampak geram dengan apa yang Pak Wanto lakukan. Entah apa itu. Dia hanya menatap nanar wajah Atun terakhir kalinya, sebelum liang lahat menutupi wajah adik bungsunya, yang ia tahu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Hanya dia yang tahu bahwa sebelum Atun meninggal, ia menyerupai wujud seekor kambing. Di tengah duka itu, Sa'diyah mencuri dengar Pak Wanto dengan seseorang. Ia kenal dan tahu siapa itu. Mbah Safi tampak bersih tegang dengan bapaknya. Entah apa yang ia bicarakan. Mbah Safi hanya mengatakan, "Sudah, hentikan saja semuanya. Sebelum semua anak-anakmu diambil di depanmu kamu." Dengan wajah tak berdosa, Pak Wanto hanya menjawab pelan, "Bukan urusanmu. Kambing kibas, itukah jenis iblis yang menuntunmu? Mbok Sartem tidak bersalah sepenuhnya. Memang anak iblismu pantas mati." Mbah Safi pergi meninggalkan Pak Wanto sendirian. Namun di matanya ia tahu, ia tidak mau, atau lebih tepatnya belum mau berhenti untuk memulai semua ini. Iblis masih berbisik di telinganya. Kematian Atun banyak menimbulkan pertanyaan. Selain hal itu, banyak warga yang juga melihat gelagat aneh pada Pak Wanto. Namun tidak ada yang berani menegur, apalagi bertanya apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Lamban namun pasti, rumor keluarga Pak Wanto menyebar bagai penyakit. Namun satu hal yang diingat temanku,
Pak Wanto yang dikenal warga bermata pencaharian sebagai buruh tani, tiba-tiba menjelma menjadi orang yang kaya raya. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan sumber kekayaan itu. Sebegitu kayanya sampai mampu membeli tanah luas. Tanah yang ia beli adalah tanah di mana kebun jati itu berdiri. Dibangunlah rumah besar dengan 2 lantai, lengkap dengan semua tetek bengek menyerupai orang kaya baru. Sampai sini masih tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana sumber kekayaan itu. Mulai banyak orang membicarakan tentang pesugihan, bersekutu dengan setan, atau melakukan tindakan ilegal. Akan tetapi, tidak ada yang bisa membuktikan ucapan itu. Satu hal yang membuat warga semakin curiga, setiap hari di depan rumahnya terparkir mobil mewah berbagai merek. Mobil-mobil itu berjejer di depan rumah Pak Wanto. Sampai-sampai seperti melihat pemandangan hajatan anak presiden. Tidak hanya itu, kampung itu jadi ramai oleh wajah-wajah baru yang selalu berseliweran di depan rumah Pak Wanto. Di sini warga mulai resah dan mulai mencari tahu. Selidik demi selidik, rupanya entah sejak kapan Pak Wanto menjadi tabib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara memindahkan penyakitnya ke tubuh binatang. Binatang itu adalah seekor kambing. Kambing ini khusus dan harus sesuai oleh arahan Pak Wanto. Bisa dibilang setiap kambing memiliki ciri khas khusus dan hanya Pak Wanto yang tahu model kambing seperti apa yang harus dibawa oleh mereka yang ingin mencari jalan sembuh lewat jalur yang menurut beberapa orang dipercaya sesat. Dari sini kita akan mulai masuk ke inti ceritanya. Cerita yang dulu sempat bikin aku penasaran dan melihat langsung lokasinya. Ada hal yang menarik semenjak berita kehebatan Pak Wanto ini menyebar. Banyak keanehan yang membuat warga curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat Bu Robiah, Yuni dan Rina. Padahal kabarnya beliau ada di dalam rumah besar itu yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semua ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Kabarnya, sesiapa yang membenci keluarga ini selalu mendapat sial. Namun ada satu cerita yang pernah atau sempat menyebar, di mana ada warga yang tidak sengaja melihat sesuatu ketika melewati rumah Pak Wanto malam hari. Di jendelanya, ia melihat Bu Robiah, rambutnya panjang tergerai. Di wajahnya, ia tampak memelas meminta tolong. Terlepas asli atau tidaknya cerita itu, warga tetap merasa ngeri, seperti ada yang ganjil di rumah sebesar itu. Disinilah baru terbuka satu rahasia kecil. Konon, ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang, bahkan pasien-pasien Pak Wanto dilarang masuk ke sana. Safi, di usia usurnya, tidak pernah ia berpikir menyaksikan fenomena wungkuk ireng. Namun semenjak kejadian itu, berbulan-bulan ia tidak lagi bisa tidur nyenyak setiap malam. Makhluk itu terus dan terus mendatangi mimpinya. Hari ini pintunya diketuk oleh seseorang. Saat dia awalnya ragu, namun ia melihat tatapan mata kosong membuat Safi akhirnya mempersilahkan masuk anak yang juga lahir dari buah kerja kerasnya dulu. Ada apa, nak? Gak biasanya kamu kesini. Saat dia masih diam, menimbang maksud kedatangannya. Mbah, kata dia. Ia sudah bertekad membagi ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu langkah apa yang harus ia perbuat atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Ibu jadi gila. Safi hanya diam, matanya menerawang jauh. Adik-adikmu bagaimana? Heran bercampur bingung, seperti Safi tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mengingat bagaimana si bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya. Rina lumpuh, Mbah. Saat itulah wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis. Lumpuh bagaimana maksudmu?
Saat dia mulai menceritakan semuanya, dimulai ketika pertama mereka menginjakkan kaki di atas tanah itu. Dia tahu di mana rumah itu dibangun, apalagi bukan di tanah di atas di mana dia menyaksikan adik bungsunya dulu, Atun. Malam itu masih teringat suara marah dan penuh kelakar ibunya agar Pak Wanto menyudahi apa yang sudah ia lakukan. Bukan tidak tahu, namun Ibu Robiah sangat memahami apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Termasuk setiap malam kenapa Pak Wanto berada, termasuk setiap malam kemana Pak Wanto berada, apalagi bila bukan bersekutu. Rupanya bebauan amis yang awalnya Bu Robiah tidak tahu itu tercium dari aroma mulut Pak Wanto. Perlahan kejanggalan itu semakin terungkap, manakala Bu Robiah sampai harus berpuasa dan sholat malam, yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya, Pak Wanto, tengah mengunyah cempe yang dahulu tidak ditemukan arah batangnya, ternyata terkubur di belakang rumahnya. Tidak hanya itu, di mimpi yang membuat Bu Robiah tidak bisa bersikap tenang itu, ia melihat Pak Wanto selalu membawa anak itu di punggungnya. Pose sedang menggendong anak itu adalah gambaran dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya. Namun Pak Wanto memilih bungkam, dan selanjutnya teror itu dimulai membuat Bu Robiah kehilangan akalnya. Saat dia masih ingat bagaimana akhirnya ibunya mulai kehilangan akal sehatnya saat mulai menangis. Safi hanya mendengarkan, sementara saat dia seolah bingung apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya kalimat itu terucap, setelah Rina, Yuni yang akan menerima dosanya, baru setelah itu kamu yang akan menanggungnya. Sa'diyah adalah salah satu gadis primadona kampung ini, namun tidak ada yang menyangka ia memiliki garis nasib yang sial. Meski begitu, ia tahu Mbak Safi masih menyembunyikan banyak hal. Namun entah apa yang disembunyikan, sepertinya menyangkut misteri tentang bapaknya. Saya harus apa, Mbah? Ia menatap wanita tua yang tampak salah tingkah. Seperti dugaan Sa'diyah, ada rahasia yang disembunyikan. Maka Mbak Safi mengatakannya hari itu juga. 14 hari dari hari ini, kamu kembali lagi ke sini. Ada sesuatu yang harus kuberikan. Sa'diyah bersiap pamit, namun Mbak Safi memanggil lagi. Sebentar, Nak. Mbak Safi masuk ke dalam kamarnya, kemudian keluar membawa 4 helai bunga kamboja. Ada firasat aneh ketika dia menerimanya. Bawa aja, Mbah tidak bisa melayat. Kaget, Sa'diyah bertanya apa maksudnya. Namun Mbak Safi mengantar Sa'diyah keluar, lalu menutup pintu gubuknya rapat-rapat. Tersimpan tanda tanya besar dalam benak Sa'diyah ketika ia pulang. Namun 4 helai bunga kamboja, apalagi bila bukan bertanda kematian. Pertanyaan Sa'diyah terjawab ketika di jalan ia bertemu beberapa orang mengamatinya dengan mimik wajah prihatin. Dan ketika dia sampai di depan rumahnya, ia melihat bapaknya, Pak Wanto, sudah menunggunya dengan mata berapi-api. Dari mana kamu? Sa'diyah tidak menjawabnya. Ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana ada 2 jasad yang ditutup selendang. Ketika ia mendekat, adiknya Yuni memberitahunya, Ibu sama Rina meninggal, Kak. Detik itu, waktu seperti berhenti. Sa'diyah diam mematung, lalu berujar dengan nada penuh kebencian, pengikut iblis laknat. Teriakannya membuat semua hadirin yang melayat diam. Tidak ada suara, hanya tatapan benci. Anehnya, Pak Wanto bersikap tenang. Ia membiarkan dia pergi berlari menuju kamarnya. 14 hari bukan waktu yang sebentar. Selama 14 hari itu juga, bapaknya tidak pernah mengizinkan pengajian atau apapun yang berhubungan dengan agama. Hal yang tentu menjadi perhatian warga kampung. Banyak dari mereka yang mulai curiga dengan ucapan dia. Benarkah iblis itu ada? Sore buta, dia pergi ke rumah Mbak Safi.
Dan ketika Mbak Safi melihat dia, wajahnya penuh dengan teror. "Ayo masuk nak, masuk, cepat." Ia menyuruh dia duduk. Sementara Mbak Safi masuk ke dalam kamar, ia keluar dengan membawa kain putih. Dirobeknya kain itu, lalu diberikan ke tangan dia. Terjadi keheningan dalam waktu lama sampai dia bertanya, "Apa ini, Mbah?" "Dengarkan, Dok. Dengarkan. Aku bakal ngasih tahu apa yang terjadi sama bapakmu itu." Dia bisa melihat bibir Mbak Safi gemetar. "Kafan? Ini itu kain kafan." Jantung dia seperti mau copot. Pantas ia mencium bebauan busuk di kain itu. "Kain kafan siapa ini, Mbah?" "Kain kafannya Mbok Sartem." "Mbah membongkar makamnya Mbok Sartem?" "Sebentar ya nak, dengarkan dulu. Yang membuat Mbok Sartem meninggal adalah bapak kamu." Hari itu dia seperti disambar petir. Palawijah adalah nama makhluk ini. Bawa kain kafan ini, simpan di dekat kamu, lalu dengarkan pesanku ini. Jangan tidur di bawah jam 12 ya. "Apa itu Palawijah?" Mbak Safi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Ia menenggak kopi hitamnya, lalu mulai bercerita. "Ceritanya panjang, Dok. Tapi kamu harus tahu, Palawijah adalah kambing yang menjelma manusia. Dahulu ada orang yang melahirkan anak tidak normal, badan manusia, tapi kepala mirip kambing. Kabarnya anak bayi itu dikubur di sini, di desa ini, tapi tidak ada yang tahu di mana tempat pastinya. Kalau kata Mbok Sartem, bapak mulah yang menemukan kuburannya. Namanya iblis, pintar menipu manusia. Bapakmu sudah terjerumus sama iblis satu ini. Sudah, kamu pulang saja. Pesanku cuma satu, jangan sampai hilang kain kafan ini." Seperti apa yang dikatakan Mbak Safi, dia tidak pernah lagi tidur di bawah jam 12. Ia sengaja mengikat kain itu di pergelangan tangannya, seolah-olah itu gelang penjaganya. Dan di malam yang entah keberapa, dia ingat ada satu kamar di dalam rumahnya yang tidak pernah ia masuki. Malam ini, Pak Wanto pergi sedari sore tadi. Di luar tengah hujan lebat, hanya ada dia dan Yuni serta dua pembantunya. Dengan perasaan bimbang, dia pergi menuju ke kamar Pak Wanto, kamar yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Baru saja ia menutup pintu kamarnya, dia dikejutkan oleh Yuni. Yuni menatapnya dengan tatapan datar. Sebelum dia bertanya kenapa Yuni masih terjaga di jam malam seperti ini, tiba-tiba Yuni tertawa cekikikan, berlari meninggalkan dia dengan wajah kebingungan. Tanpa menghiraukan Yuni, dia tetap berjalan menuju kamar Pak Wanto. Tercium aroma wewangian yang biasa Pak Wanto gunakan, sangat familiar, namun memuakan bagi dia yang sudah lupa bahwa ia punya figur seorang bapak. Ketika dia tepat di depan pintu itu, ia tahu ia tidak sendirian. Pintu yang biasa terkunci rapat, malam ini anehnya bisa dibuka dengan sangat mudah. Maka dia melesat masuk, dan hal pertama yang dia lihat adalah temboknya ditutup dengan kain hijau zamrud. Suasana di kamarnya membuat dia merinding. Ada rahasia di dalam sini. Tanpa membuang waktu, dia mengamati setiap detail kamar ini. Banyak topeng anggon, dari barong sampai wurukan, topeng mitos Jawa. Banyak keris terpajang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil. Namun dia berfokus menatap satu titik. Ada keranjang bayi yang diselimuti oleh sewek, kain yang digunakan oleh ibu Jawa. Di atasnya ada payung khusus mayit. Dan ketika saat dia mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi berat, berat sekali, seperti ada yang naik di atas punggungnya.
Saat itulah dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya. Tiba-tiba tercium aroma yang sudah lama dia lupakan, bau lenguh seekor kambing. Maka dia berbalik mengamati sesuatu yang sedari tadi mengikutinya. Terkejut, dia melihat sosok jangkung dengan bulu hitam lebat. Tangannya bengkor tak berjari, matanya merah menyala dengan hidung melesak keluar. Di kepalanya ada tanduk kecil. Ia berdiri seperti tengah mengamati dia, yang membuat dia mematung ngeri. Caranya bergerak seperti penari jaipong dengan kepala miring ke kiri dan ke kanan. Ketika ia bersiap mencengkram Sa'diyah, pintu terbuka dan Pak Wanto berteriak dengan keras, "Jangan anak sulungku!" Suaranya bergetar marah dan Sa'diyah jatuh pingsan. Sa'diyah terbangun di dalam kamarnya, masih setengah sadar. Ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya, lirih dan seperti putus asa. Sampai dia sadar bahwa di hadapannya berdiri pocong tepat di depan wajahnya. Pocong itu adalah Mbok Sartem. Mbok Sartemlah yang sedari tadi berteriak minta tolong. Namun Sa'diyah ketakutan setengah mati. Melihat langsung dua makhluk yang wujudnya tidak pernah dia bayangkan, membuat dia sampai berpikir lebih baik ia pingsan lagi. Dan harapannya terwujud. Karena sekarang yang ada di hadapannya adalah bapaknya, Pak Wanto, yang tengah menatap dia dengan wajah penuh amarah, sembari mengangkat sesuatu yang dia kenal. "Siapa yang baru saja memberimu ini?" Dia menatap takut bapaknya. Ini pertama kalinya ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan dia, bapaknya kemudian membakar gelang yang terbuat dari kain kafan Mbok Sartem. Namun semenjak hari itu, setiap malam dia selalu merasa diawasi. Makhluk yang ia lihat di dalam kamar Pak Wanto, apakah itu yang dimaksud oleh Mbak Safi? Maka ia berkeinginan untuk menemui Mbak Safi kembali. Sampai dia baru sadar, di depan pintu kamarnya, Yuni melihatnya. Yuni mendekati dia yang terbaring di atas ranjangnya, lalu kemudian mengatakan, Mbak, ayo main cublek-cublek suweng." Dia hanya diam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Permainan ini mana bisa dimainkan hanya oleh dua orang. "Gak bisa lah Yun, memang gimana caranya?" "Kenapa gak bisa? Siapa lagi yang main? Kalau berdua mana bisa?" "Itu," Yuni menunjuk Sa'diyah, "itu ada Atun sama Rina di samping Mbak." Maka malam itu ia menemani Yuni berpura-pura ikut bermain. Yang entah bagaimana caranya, ia merasa Yuni seperti benar-benar merasa ada Atun dan Rina, dua adiknya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semenjak saat itu, dia merasa semakin lama semua semakin aneh. Meski kain kafan yang diberi oleh Mbak Safi sudah dibakar oleh Pak Wanto, namun Sa'diyah masih merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya di suatu malam. Di suatu malam, tanpa sengaja Sa'diyah melihat ke halaman belakang rumahnya, tempat di mana sore tadi Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua. Ia melihat bapaknya, Pak Wanto, tampak berdiri sendirian, menyendiri, menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak, tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran, Sa'diyah mendekat ke jendela. Dilihatnya lebih jeli, apakah matanya tidak salah melihat hal itu. Mengikuti naluri penasarannya, Sa'diyah berjalan turun, berharap bisa mendekat, mencari tahu apa yang bapaknya lakukan di sana. Sampailah ia di dapur rumah, tempat di mana jarak antara dirinya dan Pak Wanto tidak begitu jauh. Di sana ia mendengarnya, Pak Wanto tampak sedang berbincang. Yang jadi masalahnya, tidak ada siapapun di sana, kecuali Pak Wanto dan ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Sampai dia dikejutkan dengan suara familiar yang ia kenal. "Atun pulang ya, Kak?" Kaget, dia melihat Yuni sudah berdiri di belakangnya. "Atun?"
Bingung, dia mengulanginya. Iya kak, itu lihat. Ada ibu juga sama Rina di sana. Dia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya? Sampai ia mengingatnya. Yun, kata dia. Iya kak. Kamu pernah lihat nggak? Ada manusia, wajahnya menyerupai kambing, tinggi, berbulu hitam. Di kepalanya ada sepasang tanduk. Yuni mengangguk. Adik, ucap Yuni seraya menunjuk dia. Dia terdiam, mencoba mencerna maksud perkataan Yuni, adik. Sampai dia baru sadar, Yuni tidak menunjuk dirinya, namun ia menunjuk sesuatu di belakangnya. Sosok yang dia bicarakan rupanya sedari tadi berdiri di belakang dia. Yang ia ingat kemudian, dia merasa sentakan kuat mencengkram lehernya, menghantamkannya ke lantai. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Wanto berteriak marah dan mengatakan, "Jangan anak pertamaku, jangan!" Lalu semuanya menjadi gelap. Andi usianya belum genap 13 tahun saat kejadian ganjil itu terjadi di kampungnya. Kesehariannya hanya mendengar desas-desus yang semuanya sama, membicarakan sebuah keluarga yang konon bersekutu dengan iblis. Hal itu terjadi saat berita kematian Yuni sekali lagi menggegerkan kampungnya. Warga mulai resah, bahkan sebegitu resahnya, setiap malam di balai desa, bapak-bapak atau kepala keluarga berkumpul guna mencari jalan, di mana sempat tersebar bahwa iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebar teror. Warga memanggilnya dengan Palawija. Semua tahu apa itu Palawija, dan peristiwa ini bukan pertama kali terjadi di kampung ini. Palawija atau yang berarti rupa kambing biasanya hidup di sebuah keluarga, namun kehadirannya biasanya mendatangkan kekayaan, kemasyhuran. Hanya saja, timbal balik dari semua itu adalah nyawa anak-anak keluarga yang memelihara Palawija. Biasanya dimulai dengan anak termudanya hingga sampai anak tertua di keluarga tersebut. Yang jadi masalah adalah setelah anak-anaknya habis, Palawija tidak berhenti untuk mencari tumbal. Yang ia incar selanjutnya adalah anak termuda dari tetangga si pemelihara. Hal ini membuat warga mulai membicarakan ini dengan serius. Sebelumnya tidak ada yang percaya dengan berita bahwa Pak Wanto memelihara Palawija. Namun serentetan kejadian yang terjadi di mana anak-anak Pak Wanto yang meninggal secara tidak wajar membuat warga mulai yakin. Andi yang sebegitu tertarik dengan ini mencari tahu kematian Yuni, di mana sebelumnya ia sampai koma selama 7 hari. Kejadiannya sendiri masih simpang siur. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh di kamar mandi hingga saraf di kepalanya rusak. Namun satu hal yang Andi tahu adalah Yuni tidak pernah memejamkan matanya. Bahkan ketika ia meninggal, mayat Yuni tertidur di liang lahat dengan mata masih terbuka. Satu perubahan yang Andi sangat rasakan adalah perubahan kepada kakaknya. Dia yang terkenal ramah dan supel kepada tetangga, lebih banyak murung, dan bahkan batang hidungnya tidak lagi terlihat berjalan ke kampung-kampung. Kabar terakhir mengatakan dia tahu sesuatu. Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi dia. Setidaknya itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang entah tiada berujung ini, Andi mendengar sebuah kabar mengejutkan. Apalagi bila kabar tentang meninggalnya seseorang. Dia meninggal, ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di dalam kamar di rumah besar miliknya. Sontak berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung, namun membuat resah bahwa memang ada yang salah dengan keluarga Pak Wanto. Mengerikannya kisah ini adalah Pak Wanto sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih. Bahkan ada yang pernah melihat Pak Wanto tampak tersenyum melihat jasad anak yang seharusnya menjadi satu-satunya yang ia jaga, namun berakhir dengan kematian yang tragis.
4 kematian yang kesemuanya menyimpan teka-teki warga kampung, sehingga keyakinan warga untuk mengusir Pak Wanto tidak terbendung. Hanya saja, warga masih diliputi rasa ngeri, karena kabarnya Pak Wanto menunjukkan gelagat tidak takut sama sekali dengan sikap warga yang menolak keras-keras untuk hidup berdampingan dengan manusia yang menyekutukan Tuhan. Ada kejadian aneh yang mulai bermunculan, salah satunya adalah konon setiap jam menunjukkan pukul 12 malam, terkadang warga melihat seseorang wanita melintas di jalanan kampung. Sosoknya menyerupai sosok yang familiar, Sa'diyah. Itulah sosok yang sering dilihat warga. Yang menakutkan dari sosok yang menyerupai Sa'diyah adalah cara berjalannya yang seperti cara berjalan orang yang kewalahan menahan kepalanya, seolah kepalanya akan jatuh sewaktu-waktu. Dan setiap didekati warga, sosok ini akan menghilang dan meninggalkan suara menangis. Setiap hari muncul cerita-cerita baru yang mengaku bahwa ia melihat Sa'diyah berjalan di depan rumahnya. Terkadang Sa'diyah berhenti di depan rumah seperti memperingatkan. Puncaknya adalah di sebuah rumah di mana baru saja lahir bayi kecil. Sa'diyah setiap malam datang ke sana. Sosok Sa'diyah akan mengetuk pintu rumahnya, dan bila dilihat dari jendela, wajah Sa'diyah akan terlihat di depan rumah, berdiri sendirian di tengah kegelapan malam. Namun, ketika pintu itu dibuka, sosok itu lenyap entah kemana. Hal ini membuat warga yang bersangkutan ketakutan. Mbah Safilah yang pertama memperingatkan agar senantiasa menjaga bayi kecil itu, karena kemunculan Sa'diyah bisa menjadi sebuah pertanda yang kemungkinan sangat buruk. Di malam yang entah keberapa, ibu dari bayi kecil itu tidak bisa tidur, akibat bayi kecil di sampingnya terus terjaga dan menangis terus-menerus. Si bapak sedang keluar dan tidak ada di rumah. Bayi itu menangis seolah ada sesuatu yang mengganggunya, sampai terdengar ketukan. Ketukan itu membuat si ibu kebingungan. Tidaklah mungkin bertamu di rumah orang tengah malam seperti ini. Awalnya ia mengabaikan ketukan itu. Namun semakin lama ketukan itu semakin keras. Diliputi rasa takut, si ibu melangkah ke pintu meninggalkan jabang bayi di dalam kamar. Ketika ia memeriksa siapa yang bertamu malam-malam begini, wajahnya diliputi syok luar biasa. Karena sesiapa yang bertamu adalah seseorang yang ia kenal, Sa'diyah, atau siapapun yang menyerupai Sa'diyah. Menatapnya dengan tatapan mendelik, kemudian menunjuk sebuah arah. Arah yang ditunjuk Sa'diyah adalah kamar tempat si ibu meninggalkan bayinya. Dengan wajah khawatir dan tergopoh-gopoh, si ibu kembali ke kamar. Namun yang ia dapati adalah sosok makhluk hitam besar, tengah mencengkram jabang bayi dengan tangannya yang dipenuhi bulu hitam. Si ibu berteriak keras, membuat makhluk hitam besar itu lenyap. Warga pun berkumpul, suasana saat itu ramai. Warga berbondong-bondong mencari tahu apa yang terjadi. Namun semuanya terjawab saat melihat ibu dari bayi yang baru lahir itu tengah menangis histeris. Di depannya, bayi kecilnya ditemukan meninggal dengan kondisi kulit dingin. Warga yang melihat itu tak habis pikir, sampai terdengar seseorang berseru, "Wantolah yang membunuh bayi ini." Teriakan itu disahut oleh warga lain, membuat gaduh suasana saat itu. Tanpa membuang waktu, warga yang marah bergerusuk menuju rumah Pak Wanto. Bersenjatakan sajam dan obor, warga berteriak riuh, meneriakan nyawa harus ditebus dengan nyawa. Sebegitu ramai saat itu, Andi yang menyaksikan kejadian itu sampai merinding melihat wajah marah warga. Andi yang menyaksikan kejadian itu sampai merinding melihat wajah marah warga. Di depan rumah Pak Wanto, warga menjebol pagar besi sembari berteriak-teriak, meminta Pak Wanto keluar. Penjaga rumah Pak Wanto sampai menyingkir ngeri melihat banyaknya warga yang datang, entah dengan tujuan apa. Andi ingat betul Pak Wanto keluar dengan tampang biasa saja. Yang pertama Pak Wanto lakukan adalah
bertanya apa yang terjadi dan kenapa warga bertamu ke rumahnya malam-malam seperti ini. Saat itulah seorang dari warga menceritakan apa yang terjadi. Namun Pak Wanto tidak membantah sedikit pun ucapan warga itu. Sebaliknya Pak Wanto malah menantang warga bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ucapan itu membuat warga semakin gusar. Teriakan kemarahan terdengar di sana-sini. Andi menyaksikan kejadian itu, di mana Pak Wanto disabit oleh sebilah parang tepat di bahunya oleh seorang warga. Anehnya, parang yang seharusnya bisa mengoyak seonggok daging itu tampak tak berkutik di depan Pak Wanto. Malah warga yang menyabitkan parang itu berteriak-teriak seolah sesuatu membuat lengannya. Malah warga yang menyabitkan parang itu berteriak-teriak seolah sesuatu membuat lengannya menjadi bengkok. Ngeri suasana saat itu. Warga pun semakin beringas menghujami Pak Wanto dengan senjata yang mereka bawa. Namun semuanya sia-sia. Tidak ada satu senjata pun yang bisa melukai Pak Wanto. Pak Wanto semakin angkuh dan mencibir warga bahwa tidak satupun orang yang dapat melukainya dengan apa yang mereka bawa. Bahkan sebegitu menantangnya Pak Wanto sampai menceritakan bahwa ia adalah orang sakti di kampung ini. Namun keadaan berbalik saat seseorang muncul dan berteriak, "Masuk ke rumahnya, bakar rumahnya, bakar kamarnya." Warga yang mendengar itu membabi buta melesat masuk dan membakar semuanya. Di sini wajah Pak Wanto yang awalnya terlihat jumawa tiba-tiba mulai panik. Ia melesat ikut masuk ke dalam rumah, namun warga sudah membabi buta membakar rumah itu. Andi menyaksikan semua itu. Di usianya yang saat itu menyaksikan hal seperti ini membuatnya tidak dapat berkomentar. Banyak kobaran api merah menyala mulai terlihat di sana-sini. Disitulah Andi mendengar suara Pak Wanto berteriak-teriak saat warga menyeretnya, lalu mengguyurnya dengan minyak tanah. Kobaran api membakar Pak Wanto. Teriakan memilukan itu disaksikan oleh warga. Yang ia ingat kemudian adalah seseorang menariknya dari tempat itu, membawanya ke tempat jauh. Namun satu hal yang tidak dapat ia lupakan, teriakan Pak Wanto yang terngiang-ngiang. Kejadian ini benar-benar menghebohkan. Kasus pembakaran ini sampai diliput media lokal. Andi ingat sebegitu hebohnya sampai menjadi headline. Hanya saja headline yang ditulis diberi judul berbeda. Dukun cabul dibakar warga. Terlepas dari itu, kejadian ini menjadi salah satu kejadian yang mengerikan di desa itu. Seperti awal bagaimana cerita ini saya tulis, saya sampai repot-repot buat datang dan menyaksikan saksi bisu kejadian ini, yaitu sisa rumah yang kini menjadi rumah kosong tak bertuan. Saya tak bisa berkomentar banyak setiap kali melihat rumah itu. Namun satu hal yang aku gak akan lupain, di atas rumah itu, warga bercerita, kadang ia masih melihat sosok wanita yang tengah mengintip di kamar lantai 2, yang diyakini adalah sosok Sadia. Namun yang masih Andi ceritakan dari peninggalan rumah ini adalah palawija yang dulu kabarnya masih ada di atas tanah ini. Tanah yang tidak akan ada satupun orang waras untuk tinggal di dalamnya. Sampai di sini saya akhiri cerita ini. Serius, dulu saya ngeri-ngeri sedap setiap kali ingat waktu Andi ceritakan cerita ini. Dan untuk plot story-nya, Andi bercerita dengan gaya sepotong-sepotong. Namun saya buat ulang dengan penyusunan cerita yang lebih terurut, agar kalian bisa tahu kondisi kejadiannya dari gaya bahasaku. Meski begitu, saya selipkan beberapa kejadian dengan mengambil intisari kengerian dan ketakutan yang dirasakan dari semua keluarga Pak Wanto. Untuk nama toko sendiri, itu bukan nama aslinya, karena saya nggak mau menggunakan nama asli mereka. Meski cerita ini diambil dari kisah nyata mereka, sampai saat ini rumahnya masih berdiri. Meski sudah sangat mengenaskan, di dekat rumahnya sendiri sudah dibangun wahana wisata kolam renang. Jadi wilayah itu lebih ramai. Meski begitu, suasana mencekam rumah ini masih terasa sangat kental.
Pesanku mungkin satu, jangan pernah menyekutukan Tuhan, karena sesungguhnya bujuk rayu setan atau iblis nyata adanya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Jangan lupa Sobat Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.